ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Master of Ceremonial Host pada pagi menjelang siang hari ini, Bapak Agus SPD, Sarjana Pendidikan. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya siswa kelas 9 yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya, keluarga, teman-teman kita semuanya terhindar dari virus corona atau virus COVID-19. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang kami banggakan, pada siang hari ini kita akan membahas tentang renang. Suatu olahraga yang bisa kita lakukan hanya di air atau di kolam renang. Ya. Pastinya anak-anak semuanya sering ya kita melihat perlombaan renang baik di SEA Games atau di perlombaan internasional atau nasional dan lain sebagainya. Dan itu akan kita bahas pada siang hari ini. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Berenang untuk keperluan rekreasi dan kompetisi dilakukan oleh orang di kolam renang. Jadi renang ini bisa kita lakukan ya, baik selain untuk olahraga juga bisa digunakan untuk rekreasi, ya, menghilangkan kebosanan, kepenatan, ya, apalagi anak-anak yang di rumah ini beberapa bulan terakhir sejak Maret sampai bulan November ini ya, di rumah saja ya, kita bisa melakukan olahraga renang ini. Selanjutnya, bagaimanakah sejarah renang ini? Olahraga renang ini ada sejarahnya. Olahraga renang dengan gaya seperti sekarang ini kali pertama diperkenalkan di Jepang melalui kejuaraan renang yang diselenggarakan di negara itu. Pada tahun 1603, sekolah-sekolah di Jepang memasukkan olahraga renang sebagai pelajaran wajib. Sejalan dengan perjalanan sejarahnya, olahraga renang ini selalu mengambil jarak tempuh yang relatif jauh. Di daratan Eropa, olahraga renang masuk melalui Inggris pada tahun 1896. Renang ini mulai dipertandingkan di Olimpiade, saat itu masih diikuti perenang-perenang putra. Pada tahun 1912, pertandingan renang ini mulai diikuti oleh perenang-perenang putri. Organisasi renang di dunia dikenal dengan nama Internationale de Swimming Association atau ISA. Di Indonesia, induk organisasi olahraga renang adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Jadi, kalau dilihat dari sejarah, renang ini sudah ada ketika di kerajaan Jepang zaman dahulu. Sekitar 1600 Masehi sudah ada olahraga renang sebagai kurikulum. Kalau bahasa sekarang adalah kurikulum. Dan di daratan Eropa sudah ada pada tahun 1800-an dan dijadikan olimpiade ya pada tahun 1912. Jadi sudah lama sekali, tapi sejatinya olahraga renang ini sudah lama sekali. Karena ya sebelum dijadikan diakui sebagai olahraga, renang ini sering digunakan oleh para pelaut untuk mencari ikan atau di kali ya untuk mencari ikan. Dan ini
sudah ada dulu lama sekali ketika zaman Nabi juga sudah ada olahraga renang ini, ya. Dulu Nabi pernah mengajarkan eh, untuk umatnya, yaitu adalah olahraga memanah, olahraga renang, dan olahraga berkuda, seperti itu Pak ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi sejarah, ya, sebelum Jepang maupun Eropa ada berenang, olahraga renang, tapi di zaman dahulu, ya sebelum nenek moyang kita juga sudah mengetahui tentang renang tadi. Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang, yang juga merupakan olahraga tanpa bantalan berat badan atau non weight bearing, ya. Jadi renang, manusia itu biasanya hidup di daratan, beraktivitas di daratan, melakukan perjalanan di daratan. Tapi untuk renang ini berarti manusia tidak seperti biasanya, dia melakukan gerakan-gerakan yang berada di dalam air untuk bagaimana caranya agar tidak tenggelam. Nah, itu diperlukan keahlian atau skill khusus, ya, untuk bisa melakukan olahraga tadi. Jadi badan kita, pernafasan dan lain sebagainya, semua melakukan kegiatan atau aktivitas yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Di dalam renang ini, ya, ada berbagai macam-macam gaya renang. Yang pertama adalah gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu dan lain sebagainya. Ini yang sering kita bahas sebagai dalam mata pelajaran. Ada gaya bebas, ada gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nah, gaya yang pertama adalah gaya bebas. Mohon maaf gambarnya ini ada seperti ini, tapi tidak apa-apa lah ya. Anak-anak semuanya biar fresh melihat air ya. Biasanya kan kalian melihat itu. Tidak kelihatan Pak? Halo tes, ada masalah teknis sedikit. Eh, Jadi anak-anak, ketika kalian sudah melihat pada gambar pada layar kalian, itu ada orang yang sedang berenang gaya bebas, ya. Dia sebagian besar tubuhnya berada di dalam air dan hanya ada yang di permukaan. Nah,
Dengan gaya tersebut, gaya bebas tadi merupakan gaya yang paling mudah dan paling cepat sebagai gaya dasar orang untuk latihan berenang. Yang pertama, gaya bebas ini atau front crawl adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh sementara dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah air. Jadi kombinasi antara kedua tangan dan kedua kaki, ya. Kedua tangan saling bergantian, dia menggayuh air, ya, ke depan, dari belakang ke depan. Terus kedua kaki juga saling bergantian naik turun untuk menyeimbangkan antara beban di depan dan beban di belakang. Selanjutnya, sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernafasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Dan sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di dalam air. Jadi kombinasi tadi antara kedua tangan dan kedua kaki saling mengayuh dan saling menaik turunkan kaki. Setelah itu juga diimbangi dengan pernafasan, karena manusia itu nafasnya dengan paru-paru, tidak dengan insang, ya, insang. Ya, dengan paru-paru, sehingga membutuhkan udara untuk dimasukkan ke dalam paru-paru tadi. Jadi cara untuk mendapatkan udara ketika berenang di dalam air yaitu dengan gaya bebas tadi, yaitu ketika mengayuh, ya, badan menjadi miring, ya, dan ketika itu hidung kita posisi seperti itu saat kita mengambil nafas antara ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, adapun gerakan gaya bebas, posisi badan harus horizontal, lurus. Walaupun kaki masih cukup di dalam air, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan sejajar atau horizontal atau lurus. Yaitu yang pertama, kalian perhatikan, kedua tangan mengayuh, kedua kaki digerakkan naik turun. Dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air, ya. Dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air. Punggung dan pantat sedikit berada di permukaan air, ya, seperti gambar yang ada tadi, ya, ada orang yang berenang, punggung dan pantat sedikit berada di permukaan air. Terus otot-otot perut dan leher rileks atau santai, ya. Otot perut dan otot leher santai atau rileks, ya. Jangan sampai tegang, karena sangat besar kemungkinan ketika berenang itu akan terjadi kejang otot, ya, atau apa? Kram, ya, biasanya itu kram. Kalau tidak hati-hati itu akan terjadi kram. Nah, itu digambar ada 90 derajat, ya, horizontal. Pergerakan kedua tangan kombinasi dengan kedua kaki, ya. Selanjutnya, gerakan kaki pada renang memberi dorongan ke depan, mengatur keseimbangan tubuh. Adapun cara melakukan gerakan kaki pada gerakan gaya bebas adalah, ya tadi, gerakan kaki dimulai pada pangkal paha sampai dengan ujung jari. Ya. Gerakan kaki, ya, mulai dari paha sampai turun ke ujung jari, ya.
Kalau masih latihan itu biasanya menggunakan kaki katak ya Pak ya, untuk memudahkan keseimbangan. Saya dulu juga latihan menggunakan kaki katak, ya. Karena kaki kita itu settingannya di darat, jalan, ya. Bisa kita adaptasi di air, ya, sehingga bisa berenang. Pada waktu gerakan kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Ada dorongan keras karena punggung kaki itu berada di bawah dan telapak kaki berada di atas. Jadi ketika mengayunkan kaki atau menggerakkan kaki ke bawah itu disertai dengan pergerakan yang cepat atau keras sehingga ada dorongan baik ke atas maupun ke depan. Gerakan kaki ke atas dilakukan lemas, santai, rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. Karena kalau sampai keluar permukaan air tidak ada dorongan, artinya hanya sekedar itu terkena udara malahan, ya cepik-cepik ya. Ya, malahan seperti itu ya. Jadi yang banyak pergerakannya itu adalah di bawah. Pantatnya itu yang di atas, pantat dan punggungnya di atas. Terus gerakan ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Ya, tadi bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri agar terjadi kesinambungan dan keseimbangan antara dorongan dan ditahan penyeimbang. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ada ilustrasi gerakan gaya bebas, ya, gerakan menarik pull, ya, yaitu posisi lurus ke depan, lengan ditarik, silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan, ya. Gerakan mendorong push, ya. Setelah itu mencapai bidang vertikal, bahu dilanjutkan dengan mendorong sampai dengan lurus ke belakang atau istirahat. Yang terakhir adalah istirahat atau recovery. Ya, setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku, ya, mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan, bawah, dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air. Kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air seperti yang ada di dalam gambar. Ya. Ya, di sini ada teknik gerakan lengan. Ya, siku tinggi di atas air dan di air sikunya. Siku itu sikut ya, bahasa Jawa nih. Sampean paham sikut ya, Cah ya. Ya. Telapak tangan rendah saat di atas air. Ya, telapak tangannya tidak usah diangkat terlalu tinggi karena itu bisa menghabiskan energi. Pergelangan tangan ke dalam saat memulai. Jadi pergelangan tangan ya itu dimasukkan ke dalam saat memulai. Tarikan lengan terpusat pada alur pola gerak. Ibu jari menyentuh paha. Ya, ibu jarinya menyentuh paha. Pola gerakan lengan adalah pola gerakan huruf S. Ya, kalau kalian perhatikan dalam ilustrasi gambar membentuk huruf S. Nah, ini. Ada dorongan kelajuan. Ya, selain pergerakan kedua tangan dan kedua kaki, ya, kedua tangan itu menyeimbangkan badan yang atas dan kaki untuk mendapatkan dorongan dan keseimbangan di badan bagian bawah. Juga ada hal yang sangat penting yaitu pernafasan. Karena pernafasan ya, karena manusia ya memang hidupnya di darat, tidak di air, ya, makanya masih membutuhkan pernafasan, ya. Biasanya kalau anak-anak mau masuk ke angkatan, baik itu angkatan darat, laut maupun udara, pasti ada latihan renang, ya. Di sini pasti ketika renang itu latihan pernafasan. Cara pengambilan nafas ketika kita melakukan renang gaya bebas yaitu
ketika lengan kanan diayunkan ke belakang sampai di belakang pantat, ya. Bersamaan dengan gerakan ini, kepala membengkok ke arah kanan sambil membuka mulut dan menghirup udara, ya. Nafasnya pakai mulut, jangan pakai hidung, karena kalau langsung ke hidung akan langsung masuk ke tenggorokan dan paru-paru atau organ pernafasan yang lebih dalam. Kalau lewat mulut, ya, bisa memfilter. Jadi air tidak seluruhnya masuk ke dalam organ pernafasan. Lengan kiri bergerak ke atas, yang kiri bergerak ke atas air menuju ke arah depan. Pada saat yang sama melakukan gerakan lengan kanan dan menghirup udara. Nah itu ya, dalam gambar kalian ya, lurus. Nah itu ada proses ketika mengambil pernafasan. Nah, ya. Nah itu ketika itu gambar kalian mukanya miring ya dan menggunakan mulut pernafasannya. Lengan kiri diayunkan ke belakang seperti halnya dengan kanan tadi, dengan lengan kanan bergerak ke depan, kepala kembali menghadap ke dasar kolam sambil menghembuskan udara melalui hidung atau mulut air. Sikap awal berdiri ke kangkang, muka belakang di dasar kolam, dangkal. Badan membungkuk, lengan kanan ke arah depan, lengan kiri ke arah belakang, kepala masuk ke dalam air. Ketika mengeluarkan air boleh, ya mengeluarkan udara dari hidung boleh, dari mulut boleh. Tapi ketika kita menghirup udara, kita usahakan dari mulut. Ya, lomba renang, kita membahas lomba renang, gaya bebas, ada gaya bebas 50 meter, gaya bebas 100 meter, gaya bebas 200 meter, gaya bebas 400 meter, bebas 800 meter, gaya ganti, ya masih gaya bebas ya, tapi ada gantinya 200 meter, ya, estafet gaya bebas 4 kali 100 meter, jadi 4 kali putaran sepanjang 100 meter dengan cara estafet, terus 2 kalinya 4 bebas 4 kali 200 meter. Jadi lapangannya kolam renangnya panjangnya 200 meter dan diulangi sebanyak 4 kali. Terus 4 kali 100 meter dan itu adalah beberapa yang pertama yakni adalah gaya bebas. Adapun gaya dada, gaya kupu-kupu dan lainnya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena mengingat waktunya yang sangat terbatas. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari siswa. Terima kasih untuk Bapak Zainuddin karena yang sudah menyampaikan materi tentang Penjaskes mengenai